Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfin Nikmah dengan NIM 3302020200154. Di sini saya akan menjelaskan tentang memberontak terhadap pemerintahan yang sah atau al-bugha. Pengertian bugat. Pengertian bugat adalah pemberontakan. Gerombolan pemberontak berasal dari kata bugat yang memiliki arti pemberontakan. Kata bugat merupakan bentuk fi'il madhi yang bermakna maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan zalim. Sedangkan secara etimologi, bugat adalah sekelompok orang yang menentang atau menolak kewajiban yang telah dibebankan padanya dengan cara keluar dari pemimpinnya, dan mereka mempunyai alasan yaitu pengikut, kekuatan, serta memiliki imannya sendiri. Selanjutnya perlu diluruskan bahwa bugat berbeda dengan kritik, karena kritik terhadap pemimpin atau penguasa merupakan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan banyak hadis yang membahasnya, salah satunya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, seutama-utamanya jihad adalah menegakkan kalimat haqqo, harapan pemimpin yang zalim. Disebut dalam kitab Syabini dalam kitab Al-Iqna fi Hali Al-Fas Abi Syuja, bugat harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mereka yang memberontak memiliki kekuatan. Kekuatan ini menyatukan senjata, logistik, massa, wacana, dan sejenisnya. Yang kedua, mereka keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang sah. Dan yang terakhir, mereka menggunakan penafsiran atau takwal yang batil, maksudnya dalam memerangi imam dan penguasa yang sah, mereka menggunakan penafsiran tertentu untuk membenarkannya. Para ulama menetapkan syarat-syarat yang mengantarkan pada bolehnya membunuh bugat, yaitu para pemberontak tak tunduk pada kepala negara yang sah. Misalnya mereka menyatakan keluar atau tidak mau memenuhi kewajiban atau tidak mau menjalani hukuman yang telah ditetapkan pada dirinya. Para pemberontak itu memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan, misalnya mempunyai basis massa pengikut sekalipun tak ada pimpinan. Mereka mengangkat senjata untuk kepentingan perlawanan pada negara. Yang selanjutnya, hukum bugat. Menurut Imam Syafi'i, hukuman bagi pelaku tindak pidana bugat adalah diperangi, namun memperanginya harus dengan cara-cara yang baik dengan tetap menjaga hak-hak mereka jika kelompok bugat seorang muslim. Namun jika mereka seorang kafir tanpa ada ampun. Bugat dilarang dalam ajaran Islam karena banyaknya dampak buruk yang akan ditimbulkan. Para imam muzhab seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku bugat adalah diperangi hingga tercerai-berai. Yang selanjutnya, landasan teologi. Landasan teologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konsep bugat dalam Al-Quran, yang artinya di dalam konsep bugat berdasarkan Al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi acuannya, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33, dan Quran Surat At-Taubah ayat 12. Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat ditarik garis hukum sebagai berikut. 1.
Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperan, demikianlah di antara keduanya. Jika salah satu dari golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan berbuat aniaya itu sehingga golongan tersebut kembali kepada perintah Allah. 2. Demikian keduanya dengan adil dan bersikap adil. Tiga, pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib atau dibuang dari negara tempat kediamannya. 4. Sanksi pada poin ketiga adalah sebagai penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat memperoleh siksaan yang besar. 5. Barang siapa yang merusak sumpah atau janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pimpinan orang kafir tersebut. Selanjutnya hukum bugat dalam Islam. Sanksi atau hukum bagi bugat menurut perspektif hukum Islam adalah diperangi dan dijatuhi hukuman mati atau jarimah hudud. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun apabila pemimpin atau imam memberikan pengampunan, maka bugat bisa dilanjutkan jarimah takzir. Dan sanksi bagi pelaku makar menurut perspektif hukum positif adalah pidana mati dan pidana penjara. Hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam buku 2 bab 1 KUHP yang penulisan fokuskan menjadi 4 pasal, yaitu dalam pasal 104 KUHP, pasal 106 KUHP, pasal 107 KUHP, dan ditambah dengan pasal 108 KUHP. Namun di sini pelaku makar sudah bisa dipidana apabila telah memenuhi 3 unsur, yaitu permulaan niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, dan untuk hukumannya dikurangi sepertiga. Namun dalam pemberian saksi kepada bugat maupun pelaku makar harus dilakukan secara hati-hati dan sebelumnya harus ada progres dialog atau masyarakat. Berikutnya, tindak pidana bugat dalam hukum Islam. Di dalam tindak pidana bugat terdapat 2 macam tindak pidana, yaitu yang pertama, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan adalah berbagai tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari berbagai kejahatan yang langsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut, pelaku tidak dapat jarimah biasa, akan tetapi mendapatkan hukuman mati. Akan tetapi, jika imam memberikan pengampunan atau amnesti, maka pelaku pemberontak akan mendapat hukuman takzir. Yang kedua, tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksudkan dengan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan adalah berbagai tindak kejahatan yang tidak ada kolerasinya dengan pemberontakan, tetapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Beberapa kejahatan tersebut seperti minuman keras, zina, atau pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendapat ulama tentangnya. Menurut Hanafiyah, bahwa bugat mengandung pengertian mereka yang keluar untuk tidak taat kepada imam yang hak tanpa hak. Menurut Malikiyah berpendapat bahwa bugat adalah suatu froh atau kelompok dari kaum muslimin yang telah menyalahi imam atau wakilnya yang terpilih berdasarkan kesepakatan umat dengan tujuan mencegah hak
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak Adam. Menurut mazhab Syafi'i berkomentar tentang definisi bughat adalah yang menyalahi imam yang adil dan mereka keluar dari taat kepadanya dengan cara mencegah dari kewajiban yang dibebankan kepada dengan syarat mereka memiliki kekuatan senjata dan ingin merubahnya serta adanya pimpinan di antara mereka. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa bughat adalah mereka yang keluar dari taat kepada imam yang adil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.